Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berperan sebagai observer untuk kedua teman saya ini. Yang pertama ada Bu Vera, beliau nanti akan bertindak sebagai coach, dan satu lagi ada Bu Ririn yang akan bertindak sebagai coachee. Bagaimana jalannya? Kita simak videonya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Andri. Ya, semangat sekali ya. Ya. Baik. Saya akan mencoba untuk melakukan pertanyaan, Bu. Ini untuk pra-observasi ya, Bu ya. Iya. Yang pertama, Bu, apakah Ibu mengetahui kompetensi yang akan Ibu tingkatkan hari ini? Ya Pak. Sebentar lagi kan saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Ririn. Jadi dari 4 kompetensi inti coaching untuk supervisi akademik itu saya akan mengembangkan 2 kompetensi. Ya. Apa itu, Bu? Yang pertama itu kehadiran penuh, karena saya merasa sering kurang fokus ketika coachee menceritakan permasalahannya. Kemudian yang kedua menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 2 poin tersebut ya, Bu ya. Ya. Baik, bagian mana yang ingin Ibu lebih tingkatkan, lebih fokuskan dari 2 komponen tadi? Dari 2 komponen tadi, yang mendengarkan dengan kehadiran penuh. Kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh, presence. Karena dengan jika saya hadir secara penuh, otomatis saya bisa lebih aktif mendengarkan, kemudian saya juga bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Mengapa hal tersebut Ibu inginkan? Apa yang menyebabkan Ibu memilih hal tersebut? Ya, karena saya itu sering kurang fokus. Mungkin karena saya juga banyak permasalahan yang ada di otak saya ya Pak. Jadi saya merasa beberapa kali ketika saya melakukan proses coaching, saya tidak sepenuhnya bisa hadir di hadapan coachee saya. Oke, baik Bu. Nah yang terakhir yang akan saya tanyakan, Bu, harapan Ibu setelah nanti proses coaching ini selesai, apa yang akan Ibu dapatkan? Harapan saya setelah pada proses coaching ini, saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam hadir secara penuh bagi coachee saya, sehingga bisa mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum bisa saya lakukan. Oke, baik Bu Vera, terima kasih. Silakan dicoba untuk sesi coachingnya. Oke, makasih Pak Andri. Ya. Oke, hai Bu Ririn, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Vera. Bu Vera ada waktu enggak hari ini? Ada. Gimana nih? Tadi katanya telepon, terus WA mau main ke sekolah. Kebetulan sekolahan kita deket ya teman-teman, jadi kita bisa sharing-sharing di sekolahan Bu Ririn. Itu jarak sekolah Bu Ririn ke saya cuma 5 menit ya Bu, kebetulan ya. Iya Bu. Dan rumah Bu Ririn juga dekat sini, jadi kami alhamdulillah bisa ketemu langsung, bisa ngobrol. Gimana nih? Apa yang mau diobrolin? Gini Bu, saya itu ya lagi sangat memikirkan masalah kebersihan lingkungan sekolah kami Bu. Jadi di sekolah kami itu tingkat kesadaran siswa tentang kepeduliannya tentang kebersihan sekolah itu sangat minim Bu. Oke, jadi tujuan Ibu Ririn bercerita ke saya, sharing ke saya adalah ingin menyelesaikan permasalahan Ibu. Iya Bu. Tadi boleh saya tahu Bu, tadi permasalahan tepatnya adalah? Jadi harapan saya Bu, ketika saya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi Bu. Bagaimana saya bisa meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan lingkungan di sekolah Bu. Berarti Ibu Ririn ingin tujuan kita hari ini mampu menemukan solusi agar meningkatkan kesadaran siswa terhadap kesadaran lingkungan. Iya, gitu Bu. Ya Bu. Nah menurut Ibu Ririn sendiri, indikatornya apa sih siswa itu bisa dikatakan sadar terhadap kebersihan lingkungan? Jadi kalau menurut saya Bu, bagaimana saya bisa menilai siswa itu sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dia bisa membuang sampah pada tempatnya Bu. Oke, minimal seperti itu ya? Iya, paling minimal itu. Jadi dia bisa misalnya dia habis minum pakai gelas ini Bu ya. Jadi ini dia letakkan ke kotak sampah Bu, bukan ke selokan atau ke apa sih Bu, bawa dalam lacinya itu nah Bu. Laci meja. Oke. Nah, selama ini apa saja sih upaya yang sudah Ibu Ririn lakukan? Jadi saya selalu memberikan arahan kepada siswa agar membuang sampah pada tempatnya Bu. Memberikan arahan kepada siswa. Memberikan arahan itu biasanya Ibu memberikan arahan itu ketika kapan Bu? Ketika pembelajaran berlangsung, apa ketika pembinaan? Boleh saya tahu Ibu Ririn ada tugas tambahan nggak di sekolahnya? Kalau tugas tambahan tidak ada Bu, karena saya full hanya mengajar di sekolah Bu. Tapi
arahan-arahan itu saya berikan pada saat mungkin saya diberi tugas sebagai pembina upacara atau saat pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi Ibu Ririn sudah berupaya sebisa Bu Ririn untuk menyampaikan agar tingkat kesadaran siswa dalam membuang sampah itu meningkat seperti itu, dalam menjaga lingkungan kebersihan itu meningkat. Tapi ternyata hasil yang Ibu Ririn dapatkan belum sesuai harapan. Belum begitu sesuai ya, Bu? harapan. Iya, Pak. Oke. Bagaimana nih rencana Bu Ririn agar itu bisa terselesaikan? Udah ada rencana belum? Sudah sih, Bu, saya sudah terpikirkan beberapa rencana, Bu, ya. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu. Jadi saya akan menyampaikan pendapat kepada kepala sekolah untuk menambah kotak sampah, Bu. Jadi saya rasa di sekolah kami itu kotak sampah masih minim, Bu. Jadi saya minta anak-anak itu kan kalau dari kantin sering makan di bawah pohon. Nah, di bawah pohon itu, Bu, ada kotak sampahnya seperti itu. Terus di setiap depan kelas itu ada kotak sampahnya. Bukan hanya di luar kelas, di dalam juga ada kotak sampah. Jadi ketika anak-anak tuh sering pakai kertas kan, Bu. Terus kertasnya itu kalau tidak, dia kadang malas kan, Bu, keluar. Nah, kalau sudah ada di dalam kelas, saya rasa anak-anak akan tidak malas lagi membuang sampahnya ke kotak sampah, Bu. Terus rencana yang kedua, mungkin saya akan melakukan ini, Bu, sosialisasi lebih intens lagi, Bu, kepada anak bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Oke, jadi bagus sekali ya Ibu Ririn ternyata sudah punya rencana bagaimana upaya untuk menumbuhkan kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan. Bagus sekali Bu Ririn. Jadi Ibu Ririn akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian akan mengusulkan kepada pihak sekolah untuk menambahkan kotak sampah. Nah, menurut Bu Ririn, apakah itu mungkin kalau menambahkan kotak sampah di semua titik yang ada siswa berinteraksi di sana? Itu kan kalau dilihat dari situasi sekolah Bu Ririn itu kan cukup luas kan, otomatis dibutuhkan kotak sampah yang tidak sedikit. Kira-kira ada nggak rencana lain, opsi B, ibaratnya plan A atau plan B yang bisa Ibu Ririn lakukan yang tidak harus disediakan oleh pihak sekolah seperti itu, Bu? Mungkin saya akan mengajak kepala sekolah membuat proposal, Bu. Mungkin bisa minta ke desa atau ke lingkungan hidup, Bu? Dinas lingkungan hidup. Oh, itu karena tahun kemarin itu, Bu, kami pernah dapat bantuan 2 kotak sampah dari pengusulan tahun kemarin. Jadi saya minta kepala sekolah untuk mengusulkan kembali. Bagus, Bu. Juga sih, Bu. Ibu sudah berencana seperti itu, minta upaya dari sekolah, kemudian dari dinas terkait. Tapi itu kan juga membutuhkan waktu ya, Bu, ya. Kalau dari pihak sekolah mungkin menunggu dana bos cair, dari pihak pengajuan proposal otomatis butuh waktu. Kira-kira ada lagi nggak sih solusi Bu Ririn yang lebih cepat? Solusi agar itu lebih cepat terrealisasi? Mungkin saya akan mengusulkan kepada sekolah-sekolah untuk pihak kantin agar jangan menggunakan kertas plastik, Bu. Jadi anak-anak diminta membawa piring yang bisa dipakai terus-menerus, Bu. Jadi menurut saya akan sangat mengurangi. Contohnya saja, Bu, misal satu siswa itu pakai 2 kertas plastik kan, jadi satu siswa saja sudah mengurang 2, dikali 300 siswa itu lumayan loh, Bu. Benar, nah, itu jadi, bisa menjadi solusi ya. Kira-kira di sekolah Ibu itu ada ekskul nggak? Ada, Bu. Ada. Nah, menurut Bu Ririn bisa nggak siswa ini diedukasi, karena biasanya di ekskul itu kan ruang lingkupnya lebih kecil kan ya. Nah, itu bisa nggak menurut Bu Ririn kalau opsi yang selanjutnya adalah mengedukasi siswa yang berada dalam konteks ekskul agar membantu meningkatkan kesadaran atau menyediakan kotak sampah berupa apa seperti itu, kira-kira menurut Bu Ririn bisa nggak? Sangat bisa, Bu. Jadi kita bisa membuat kotak sampah secara mandiri, mengajak anak-anak, Bu, mungkin dari kayu atau seperti apa, Bu. Dari ekskul apa misalnya, Bu, yang bisa? Mungkin dari ekskul pramuka, Bu. Pramuka ya, yang ada tempat Bu Ririn. Oke. Jadi bagus sekali Bu Ririn. Menurut saya semua rencana Bu Ririn itu bagus dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Hanya saja mungkin Bu Ririn gimana nanti dari sebanyak rencana tadi yang semuanya bagus-bagus, menurut Bu Ririn gimana cara Bu Ririn agar yang lebih tepatnya diselesaikan di bagian yang mana? Kalau saya tuh terpikir sekarang, Bu, bagaimana mensosialisasikan kepada pihak kantin untuk menyediakan wadah makanan yang tidak sekali pakai. Jadi tidak misalnya kertas plastik itu, Bu. Jadi pihak kantin itu tidak menggunakan itu lagi, Bu. Menggunakan piring. Jadi bisa digunakan berulang-ulang. Jadi sangat mengurangi penggunaan plastik itu, Bu. Jadi intinya dari pihak sekolah, pihak kantin, siswa, semua guru intinya harus dilibatkan ya, Bu. Tidak mungkin semuanya bisa berjalan tanpa melibatkan atau berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi
Bu Ririn sudah punya rencananya sudah bagus, sudah begitu banyak plan-plan yang akan Bu Ririn lakukan. Menurut Bu Ririn, kapan nih Bu Ririn akan melakukannya, akan mulai menjalankan rencana Bu Ririn? Kalau usulannya besok saya akan langsung mengusulkan kepada kepala sekolah Bu agar segera dilaksanakan dan disosialisasikan ke seluruh warga Iya. sekolah Bu. Oh, seperti itu. Di mana nih kegiatannya? Apa untuk kegiatan ruang lingkup guru dulu atau langsung diumumkan di lapangan atau seperti apa? Kalau menurut Bu saya Ririn? karena kegiatan ini harus bersinergi Bu ya, maka seluruhnya akan dilibatkan Bu, dari kantin, dari penjual kantin, terus apa sih siswa dan guru-gurunya Bu. Oke, kira-kira menurut Bu Ririn siapa yang bisa membantu Bu Ririn agar ini semua rencana yang Ibu sudah ada di benak Ibu tadi bisa terrealisasi dengan baik? Karena ini kan otomatis kalau berjalan sendiri tidak bisa. Harus ada program real yang dibuatkan oleh pihak sekolah. Menurut Bu Ririn siapa yang bisa membantu selain kepala sekolah mungkin? Rekan sejawat dan pihak kantin Bu, karena yang paling berperan penting itu yang pihak kantin itu Bu. Mampu dia Gitu. menyediakan Begini Bu, kan piring-piring itu. rekan sejawat itu kan banyak ya. Tepatnya kan mungkin tidak semua rekan bisa berperan. Menurut Ibu siapa sih yang paling efektif yang bisa membantu Bu Ririn? Mungkin Seperti besti saya Bu. Besti saya kan ada yang dekat kan. Mungkin teman-teman saya yang memang bisa saya ajak kompromi untuk membantu Kalau saya. dari stakeholder sekolah ada nggak Bu, misalnya kan nggak harus Wakil kesiswaan. oh ya benar wakil kesiswaan ya. kesiswaan. Kalau kurikulum itu kan lebih ke KBM ya Bu ya. Nah, Wakil kesiswaan dan OSIS Bu. Oh benar Wakil sekali OSIS. Bu, karena itu kan pembina OSIS. berhubungan dengan siswa ya Bu, otomatis mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan. Oke Bu Ririn, bagus sekali Bu Ririn rencananya. Semoga cepat terrealisasi program-program Ibu. Jadi ada beberapa program tadi bisa Ibu simpulkan apa saja? Yang pertama bekerja sama dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua meminta kepala sekolah untuk menyediakan kotak sampah dan ketiga meminta kepala sekolah mensosialisasi pihak sekolah untuk mensosialisasikan penggunaan piring yang bisa digunakan berkali-kali, bukan kertas plastik sekali Bu. pakai. Ya, Oke, bagus sekali Bu Ririn. Semoga seminggu ke depan rencana Bu Ririn sudah berjalan dengan baik ya. Saya tidak menyangka ternyata Bu Ririn sudah punya rencana yang luar biasa yang mungkin belum kepikiran selama ini kan Bu. Dengan proses seperti ini kita jadi terpikir. Saya jadi sangat excited untuk ketemu Bu Ririn seminggu kemudian. Saya ingin mendengar cerita Bu Ririn bagaimana penerapan program itu di sekolah Bu Ririn, apakah sudah berjalan dengan lancar atau ada tantangan atau hambatan sehingga mungkin kita bisa menemukan solusi baru jika terdapat permasalahan baru. Dan saya juga berharap ini berjalan lancar sehingga Bu Ririn bisa menerapkan semuanya dan apa yang ingin Ibu Ririn capai itu tercapai. Apa yang Ibu harapkan tercapai. Gitu semoga ya Bu ya, semoga semua harapan-harapan saya bisa berjalan dan pihak sekolah dan warga sekolah benar-benar mendukung apa yang menjadi ide-ide saya. Ya, amin. Oke. Kalau begitu semangat Bu Ririn, selamat bertugas, selamat menjalankan rencana. Saya yakin Bu Ririn pasti bisa. Bu Ririn pasti bisa dengan berkolaborasi, dengan komunikasi efektif. Insya Allah terjalin semuanya, rencana Bu Ririn akan berhasil. Oke Bu Ririn, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu Pera atas waktunya. Saya merasa sangat lega dan senang Bu karena saya bisa mengutarakan ide-ide yang selama ini terpendam dalam diri saya Bu. Ya, sama-sama ya. Oke, tetap semangat ya Bu Ririn. Kalau begitu saya pamit dulu. Oke. Terima kasih Bu Pera. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Vera, gimana perasaan Ibu setelah ada sesi coaching ini? Cukup menantang ya Cukup bagi menantang. saya ya, karena ada sesuatu yang ingin saya tingkatkan pada proses coaching kali ini. Menurut Bu Vera, apakah sesi coaching ini bagaimana penilaian Bu Vera terhadap pertanyaan-pertanyaan performa Bu Vera tadi? Tadi kan yang ingin saya tingkatkan adalah kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, esensi saya mendengarkan secara penuh agar apa yang saya gali dari coach saya itu saya dapatkan seperti itu Pak. Saya sudah berusaha dan menurut saya apa yang saya gali itu pelan-pelan sudah tercapai. Apa Jadi yang ingin saya dapatkan. Menurut Bu Vera sudah baik ya, lumayan ya? Menurut saya kompetensi saya sudah meningkat dari sebelumnya Pak. Alasannya apa Bu kira-kira? Karena memang saya fokus ke hadir secara penuh. Baik. Jadi dari pertama si coach menceritakan permasalahannya, saya sudah benar-benar standby dengan seluruh jiwa raga saya dengarkan dengan baik, sehingga otak saya juga berpikir nanti solusi atau langkah apa yang akan saya lakukan setelah mendengarkan cerita coach. Iya, pertanyaan berikutnya Bu ya.
Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak, dengan Ya. senang hati. Menurut saya memang apa yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Ririn tadi sudah sangat baik ya, sudah sampai semuanya, baik itu kesadaran apa namanya tadi, Penuh, kehadiran penuh maupun yang satunya tadi. Jadi pertanyaan yang berbobot sudah lumayan itu Bu, sudah baik ya. Jadi kayaknya nggak ada komentar untuk hal tersebut, sudah baik Bu. Oke, baik. Terima kasih. Umpan baliknya Pak selanjutnya. Ya baik, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan atau misalnya ingin lebih mengoptimalkan Kemampuan coaching. Coaching Ibu? Jadi begini Pak ya, dari 4 kompetensi itu kan Ya. tidak semua kompetensi itu bisa kita terapkan maksimal semua di setiap kali coaching. Ya. Jadi kadang begitu kita ada 2 aspek yang lebih kuat dari sebelumnya, kadang ada beberapa aspek, 2 aspek lainnya mungkin akan lebih rendah kemampuan kita dari sebelumnya. Jadi tidak bisa stabil di setiap proses coaching yang saya lakukan. Jadi menurut saya untuk meningkatkan kompetensi saya agar terus meningkat atau minimal stabil di 4 kompetensi inti coaching itu, ya saya harus terus menerus berlatih. Karena dengan berlatih terus menerus, lebih hadir ke teman, mungkin kan nggak harus masalah KBM terus kan, berlatih bercerita dengan teman sejawat, secara tidak langsung saya meng-coaching mereka. Nah itu akan membuat saya merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan dan akhirnya pelan-pelan meningkatkan kompetensi saya. Jadi, dan yang terakhir bisa dengan mempelajari searching lah Pak. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi di bagian itu. Jadi itu rencana tindak lanjutnya Bu ya. Jadi lebih belajar kayak gitu kan. Oke, seperti itu saja kayaknya Bu. Sudah cukup. Terima kasih coaching kita hari ini. Terima kasih observasinya Pak Andri. Terima kasih banyak atas umpan baliknya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan coaching kali ini. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andri.